Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adelia Stefani. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dalam Islam. Nah, sebelum mengetahui tentang konsep harta dalam Islam, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari harta menurut pandangan Islam. Jadi, harta ini diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga dan bernilai yang diakui oleh syariat untuk dapat dipergunakan dan dikelola oleh manusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam agama. Selanjutnya, ciri-ciri harta menurut Islam yang pertama itu nama selain manusia, yang kedua dapat disimpan, yang ketiga sesuatu yang dapat dimiliki manusia, yang keempat sesuatu yang dapat diperjualbelikan, yang kelima bernilai, yang keenam dapat diambil manfaatnya, yang ketujuh berwujud, dan yang terakhir adalah dimiliki sebagian atau separuhnya. Nah, setelah mengetahui apa pengertian dari harta, terus ciri-ciri harta, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih jenis-jenis harta menurut Islam. Jadi, harta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu harta individu, yang kedua harta milik bersama, dan yang ketiga itu harta milik umum. Harta milik individu ini adalah harta yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang yang dapat dimanfaatkan secara bebas selama tidak melanggar ketentuan syariat. Contohnya seperti uang, rumah, tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Terus yang kedua ini ada harta milik bersama. Harta milik bersama ini adalah harta yang dimiliki secara kolektif atau sekelompok orang atau institusi. Contohnya ada saham dalam perusahaan, aset-aset koperasi, dan harta warisan yang belum dibagi. Terus ada juga harta milik umum. Harta milik umum ini adalah harta yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan dikelola oleh negara atau industri untuk kepentingan publik. Contohnya ada jalan raya, fasilitas umum, sumber daya alam, dan pelayanan publik. Terus ada juga harta wakaf. Harta wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk tujuan keagamaan dan sosial. Terus yang kedua ada harta zakat. Harta zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Selanjutnya ada jenis-jenis harta dalam Islam. Yang pertama ada harta misli. Harta misli adalah harta yang memiliki kesamaan dalam takaran, ukuran atau jumlah seperti beras atau gandum. Harta ini dapat digantikan dengan jumlah atau ukuran yang sama. Yang kedua ada harta kini. Harta yang dapat diukur atau dihitung dengan satuan tertentu dan memiliki nilai unik seperti hewan atau perhiasan. Penggantinya didasarkan pada nilai atau harga. Yang ketiga ada harta istilak. Harta yang diperoleh secara tidak sah atau haram, seperti hasil curian atau riba. Yang keempat ada harta istiqmal. Adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrak, kendaraan, dan pakaian. Terus masih ada lagi, yang kelima ada harta mamluk. Harta yang dimiliki secara sah oleh individu atau lembaga yang diakui oleh syariat. Yang keenam, harta mubah. Harta yang tidak dimiliki oleh siapapun dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, seperti air hujan atau kayu di hutan yang belum dimiliki. Yang ketujuh, harta mahjur. Harta yang
harta yang dilarang penggunaannya oleh pemiliknya atau oleh hukum syariat seperti harta anak yatim yang belum mencapai usia baligh. Terus selanjutnya ada harta pokok, harta yang menjadi model utama yang tidak boleh dikurangi seperti tanah atau bangunan yang menghasilkan pendapatan. Yang terakhir ada harta hasil, pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari harta pokok seperti hasil sewa atau panen dari tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber harta dan cara-cara untuk mengelolanya. Islam mengakui berbagai sumber harta yang diperoleh secara halal, di antaranya yang pertama pekerjaan dan usaha. Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha yang halal sebagai sumber utama harta. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Yang kedua ada perdagangan. Perdagangan yang adil dan jujur adalah salah satu cara memperoleh harta yang dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga ada warisan. Harta yang diperoleh dari warisan juga diakui dalam Islam dengan syarat pembagiannya harus mengikuti hukum. Yang keempat ada hadiah atau hibah. Pemberian dari orang berupa hadiah atau hibah juga merupakan sumber harta yang sah dalam Islam. Terus ada cara memperoleh harta. Islam menekankan bahwa cara memperoleh harta haruslah halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa cara yang dilarang dalam Islam antara lain yang pertama ada riba atau bunga. Memperoleh harta melalui riba atau bunga adalah haram dalam Islam. Yang kedua penipuan dan kecurangan. Memperoleh harta dengan cara menipu atau berbuat kecurangan adalah perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, maisir atau perjudian. Segala bentuk perjudian sebagai sumber harta adalah haram. Yang keempat, gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dilarang dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan harta dalam Islam. Islam memandang memberikan harta sebagai hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai amanah. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk mengelola harta dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya. Hak dan kewajiban kepemilikan harta. Yang pertama ada sebagian dari harta yang dimiliki harus dikeluarkan sebagai zakat untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, penggunaan harta harus efisien dan tidak boros. Yang ketiga, disarankan untuk menyisihkan sebagian harta untuk infak dan sedekah. Yang keempat, harta harus dikelola dengan baik untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutannya. Yang kelima, menghindari riba dan praktik haram lainnya menurut Islam. Islam melarang segala bentuk penyalahgunaan harta yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Penyalahgunaan harta seperti penipuan dan perjudian sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang konsep harta dalam Islam. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and share video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.